Selamat datang di kuliah Matematika Bisnis. Sekarang kita akan mempelajari bab terkait fungsi ya. Kita pelajari seperti buku yang saya berikan itu ya yang berjudul Calculus for Business Economics and Social Life Science ya. Nah, kita akan pelajari subbab 1.1-nya terkait fungsi. Nah, fungsi itu apa? Ada di situ ya, Anda bisa lihat di halaman 2. Jadi, fungsi, sebelum kita belajar fungsi, kita butuh yang namanya himpunan dulu. Gitu ya. Jadi, misalkan kita punya dua buah himpunan, ya A dan B. Nah, fungsi F ya dari A ke B itu merupakan suatu aturan ya aturan yang memasangkan setiap anggota A ya setiap anggota A dengan tepat satu anggota di B. Ya, jadi aturannya apa? Memasangkan setiap anggota di A dengan tepat satu anggota di B. Karena ingat fungsinya itu dari A ke B. Ya, fungsinya itu dari A ke B. Nah, himpunan A itu dinamakan daerah asal, atau nama lainnya itu domain. Nah, himpunan B itu daerah kawan, atau kodomain, gitu ya. Dan ada lagi, gitu ya. Peta dari si himpunan A itu namanya daerah hasil, atau yang bisa dikenal range, gitu ya. Nah, itu dia contoh, gitu ya. Contoh, misalkan kita punya fungsi ini ya, fx sama dengan x kuadrat tambah 4. Sorry, kita punya f ini dari bilangan real ke bilangan real. Nah, kalau saya mau cari F3 ya, F3 berarti kita masukkan 3 ke situ ya, berarti 3 pangkat 2 ditambah 4. Ya, 9 tambah 4 kita dapat 13. Seperti itu ya. Jadi pasangannya 3 adalah 13. Cuman satu pasangannya, tidak lebih dari satu. Gitu ya. Nah, terus kemudian kita tahu ya di sini kita punya fungsi biasanya disebut fx ini kita namakan y gitu ya. Jadi yang namanya X dan Y itu adalah variabel. Gitu ya. Variabel. Nah, sekarang variabel ini seperti yang kalian tahu ada dua ya. Ada variabel bebas dan variabel terikat. Nah, yang X itu adalah variabel bebas. Sedangkan Y itu variabel terikat. Nah, di sini mengapa X variabel bebas? Karena X-nya X-nya itu suka-suka kita pilih ya. Kita mau pilih 2, mau pilih 3, mau pilih 4, terserah. Tapi nilai Y-nya itu ditentukan dari X. Oleh karena apa? Oleh karena itu, Y-nya itu kita namakan variabel terikat. Karena nilainya bergantung pada variabel X. Ya, itu contohnya. Ya, kemudian ada lagi di situ ya. Contoh lagi gitu ya. Contoh, misalkan kita punya fungsi GT sama dengan ini akar dari T kurang 2. Gitu ya. Nah, terus diminta hitung G27, terus kemudian G5, terus kemudian G2, dan G1. Nah, kalau kita hitung, kalau G27, maka apa? Itu akar dari 27 kurang 2. Akar 25
Iya, 5 ada. Terus kalau G5 itu akar 5 kurang 2, ya akar 3. Ya, kalau tidak salah nilainya 1, ya, ini kalau tidak salah 1,7321. Gitu ya, mendekati itulah. Nah, kalau G2 bagaimana? G2 ya akar dari 2 kurang 2, ya akar 0, maka kita dapat 0. Namun kalau kita lihat G1 itu apa? Akar dari 1 kurang 2. Ya akar min 1, ya akar min 1 ya tidak ada gitu ya. Jadi apa? G1 itu tidak punya pasangan gitu ya. Berarti G1 ini tidak masuk ke dalam daerah asalnya. Gitu. Nah, ini ya contoh. Kemudian ya kalau kita perhatikan ada juga beberapa fungsi lagi di situ ya, dikasih apa? Fungsi piecewise ya. Kalau di sini kalian lihat ya, namanya fungsi piecewise ya. Nah, atau biasanya disebut dengan apa? Fungsi bagian. Ya. Nah, contohnya di sini dikasih gitu ya. Kan kita punya fx itu ada seperti ini. Nah, 1 per x kurang 1 kalau x-nya kurang dari 1 dan 3x kuadrat tambah 1 kalau apa? X-nya lebih dari sama dengan 1. Nah, kalau kita mau cari F4, ya kita lihat. Oh, 4 itu nilainya lebih dari 1. Berarti kita gunakan apa? Ya, berarti ini. Yang 3x kuadrat tambah 1 ya. F4 sama dengan 3 kali 4 pangkat 2 tambah 1. Berapa itu? 4 pangkat 2, 16. Kali 3, 48. Tambah 1, 40. Ya, tapi kalau kita mau cari F minus 2. Oh, minus 2 itu yang di atas. Gitu ya. Pakai fungsi ini. Berarti apa? Sama dengan 1 per min 2 min 1. Jadi 1 per negatif 3 atau min 1 per 3. Seperti itu ya. Jadi kita harus perhatikan baik-baik. Nah, kalau ditanya F1 bagaimana? Kita lihat 1 ada di mana? Yang di atas atau di bawah? Ya, yang di bawah sini ya. Karena ini lebih dari sama dengan 1. Artinya 1 juga ada di sini. Berarti 1 apa 3 dikali 1 pangkat 2 tambah 1. 3 tambah 1 kita dapat 4. Gitu ya. Itu fungsi piecewise gitu ya. Terus kemudian di sini juga dipelajari cara menentukan daerah asal dari suatu fungsi gitu ya. Jadi minta juga mempelajari cara menentukan daerah asal dari suatu fungsi gitu ya. Nah, ini kalau kita perhatikan, misalkan ini diminta tentukan domain atau daerah asal dari fungsi berikut. Yang pertama ada fx sama dengan 1 per x kurang 3. Dan yang kedua ada fx sama dengan akar x kurang 2. Di situ pakai t ya. Saya pakai x saja juga tidak masalah ya. Nah, sekarang kita coba kerjakan yang A terlebih dahulu. Kita lihat pada saat x kapan, ya pada saat nilai x seperti apa yang membuat fungsi ini tidak ada. Nah, kita lihat ya, ini di bawah nilai x kurang 3. 1 per x kurang 3. Nah, kita tahu kalau ketika apa? Ketika di bawahnya itu
X kurang 3-nya bernilai 0, kita dapat apa? 1/0. 1/0 terdefinisi tidak? Ya jelas tidak terdefinisi. Oleh karena itu, fungsi ini gitu ya, pasti daerah asalnya apa? Daerah asal itu adalah suatu himpunan di mana apa? Semua nilainya terdefinisi. Gitu ya. Jadi saya tekankan lagi, daerah asal itu apa? Daerah asal itu adalah suatu himpunan bilangan yang mana ya terdefinisi pada fungsinya. Ya, jadi nilainya terdefinisi. Nah, sekarang apa yang membuat tidak terdefinisi? Itu yang kita keluarkan. Ya jelas ketika apa? Ketika X kurang 3 sama dengan 0. Berarti ketika X sama dengan 3, ini tidak terdefinisi. Berarti apa? X sama dengan 3 ini kita coret dari daerah asalnya. Selain itu ada? Tidak ada. Itu cuman. Jadi kita tahu domainnya, itu notasinya D, domain dari fungsi F, D dalam kurung F itu apa? Ya, semua bilangan real, ya, X bilangan real dengan apa? X tidak sama dengan 3. Selesai. Nah, sekarang kita evaluasi yang kedua. Bagaimana? Fungsinya apa? Akar X kurang 2. Kita tahu apa? Nilai dari akar itu apa? Tidak terdefinisi kalau negatif. Ya, jadi apa? Nilai akar X kurang 2 ini haruslah lebih dari sama dengan 0. Karena apa? Kalau nilainya kurang dari sama dengan 0, tidak ada ya nilai akar itu, nilainya semuanya lebih dari sama dengan 0. Akar 5, akar 4, akar 1, gitu ya. Akar 0. Tapi kalau akar negatif 1 itu tidak terdefinisi. Oleh karena itu, berarti kita punya apa di sini? Berarti kalau akar 2-nya lebih dari sama dengan 0, berarti kita punya apa? X kurang 2 lebih dari sama dengan 0, kita punya apa? X haruslah nilainya lebih dari sama dengan 2. Agar ini memenuhi. Ya, agar semua nilainya terpenuhi. Kalau 1, coba masukkan 1 saja. Kalau X sama dengan 1, maka apa nih? G1 apa jadinya? Akar 1 kurang 2. 1 kurang 2 apa? Akar negatif 1. Ya, ini tidak terdefinisi. Tidak ada itu di bilangan akar negatif 1. Oke, oleh karena itu, kita punya domain untuk si G adalah ini. Ya, himpunan X bilangan real dengan apa? X-nya lebih dari atau sama dengan 2. Seperti itu ya. Oke, kemudian setelah ini kita masuk kepada yang namanya ini fungsi, diberikan juga ya fungsi yang biasanya digunakan dalam ekonomi, yaitu ada fungsi permintaan, fungsi penawaran, terus kemudian fungsi pendapatan, fungsi biaya, dan juga fungsi keuntungan. Gitu ya, demand function itu fungsi permintaan, supply itu fungsi penawaran, revenue itu pendapatan, cost itu fungsi biaya, dan profit function itu adalah fungsi keuntungannya atau fungsi laba. Nah, kita belajar itu. Oke, sekarang kita perhatikan. Yang kita lihat dulu adalah demand function-nya atau fungsi permintaan. Nah, fungsi permintaan itu dibilang apa? Jadi, definisinya bagaimana? Nah, di situ kita lihat ya. Dibilang apa? Fungsi permintaan atau dinotasikan dengan DX, D untuk demand, gitu ya. Untuk suatu komoditi, gitu ya, suatu komoditas adalah apa? Adalah harga atau ditulis di situ P, ya, harga yang harus dikenakan, ya, untuk
setiap unit komoditas jika X unit dijual, X unit terjual. Jadi kita lihat lagi, fungsi permintaan untuk suatu komoditas adalah harga yang harus dikenakan untuk setiap unit komoditas jika X unit terjual. Gitu ya. Jadi harganya itu adalah si fungsi permintaan. Gitu ya. Nah, kalau yang selanjutnya itu fungsi penawaran atau supply. Itu notasinya apa? Fungsinya X gitu ya. Itu dibilang apa? Fungsi penawaran untuk suatu komoditas adalah harga satuan yang mana apa? Si produsen gitu ya berkeinginan untuk menyediakan barang sejumlah X unit di suatu pasar. Gitu ya, kita tulisnya. Jadi fungsi penawaran adalah apa? Harga satuan, kita sebut P di sini, tapi price-nya itu apa? Dalam fungsi itu ya, XSX ya, yang mana gitu ya, produsen mau menyediakan X unit pada suatu pasar. Itu ya, jadi fungsi penawaran itu adalah suatu harga yang memungkinkan si produsen menyediakan X buah unit gitu ya pada suatu pasar ya. Jadi itu yang dinamakan fungsi penawaran. Kemudian ada lagi yang namanya ini fungsi pendapatan. Ya, saya rasa Anda lebih mengerti lah kalau bagian ini. Fungsi pendapatan atau revenue ya, fungsinya dalam RX gitu ya. Jadi fungsi pendapatan itu kita lihat di situ diperoleh dari mana? Diperoleh dari apa? Menjual X unit. Gitu ya, menjual X unit fungsi pendapatan diperoleh dari menjual X unit ya suatu komoditas yang diperoleh dari pendapatan itu ya jumlah barang dikali dengan ya harga jualnya gitu ya, singkatnya seperti itu ya. Jadi fungsi revenue itu RX itu sama dengan apa? X dikali PX gitu ya. Itu yang dinamakan. Jadi PX itu fungsi price. Gitu ya, fungsi harga. Nah, terus kemudian ada lagi cost function, fungsi biaya. Itu notasinya CX gitu ya. Itu adalah
biaya memproduksi X unit suatu komoditas. Itu fungsi biaya. Nah, yang terakhir fungsi laba. Ini pakai huruf P besar ya. Profit. Nah, itu apa ya? Profit adalah ya fungsi dari revenue, fungsi pendapatan dikurang fungsi biaya, atau X dikali PX. PX di sini adalah PX yang ini adalah fungsi biaya, gitu ya, P kecil ya, dikurang fungsi cost, seperti itu. Nah, kita masuk ke contoh yang diberikannya di situ ya, di halaman contoh 1.1.5. Halaman 5. Gitu ya, masih di halaman 5. Di situ dibilang apa nih? Market research mengindikasi bahwa konsumen akan membeli X ribu unit dari suatu merek pembuat kopi, gitu ya, pembuat kopi, ketika harganya sekian, gitu ya. Oke, kita tulis ya. Jadi fungsi harganya itu adalah minus 0,27x ditambah 51. Terus dikasih tahu cost producing-nya, CX-nya apa? 2,23x kuadrat tambah 3,5x ditambah 85.000 dolar. Nah, biayanya juga ini dalam dolar. Nah, kemudian X-nya itu dalam ribu ya, ribuan unit. Nah, terus ditanyanya apa? Ditanyanya apa? What are revenue and profit function? Ya, for this production process. Oke. Kita jawab dulu revenue-nya. Fungsi revenue apa? Fungsi revenue sama dengan X dikali fungsi biaya, fungsi price ya, harga. Sorry, X dikali PX. Jadi apa? Ya, X dikali min 0,27X tambah 51. Oke, dapatnya apa nih? Min 0,27X kuadrat tambah 51X. Itu. Kemudian fungsi laba apa? PX sama dengan ya RX dikurang CX. Jadi apa? Min 0,27X kuadrat tambah 51X. Ini dikurang dengan apa tuh? 2,23X kuadrat tambah 3,5X tambah 85. Ini kalau kita selisih min 0,7 dan min 2,23, kita dapat apa? Minus 2,5 X kuadrat, 51 kurang 3,5 itu ditambah 47,5 X dikurang 85. Ribu dolar. Ingat, satuannya dalam apa? Ribu dolar. Karena X-nya itu tadi apa? Ribuan unit. Harganya dolar. Berarti kalau ribuan dolar dapat ribuan dolar. Itu ya. Nah, seperti itu. Terus kemudian ditanya pertanyaan yang ke B apa? Pertanyaan yang ke B adalah pada harga berapa, gitu ya. Oke, pada nilai X yang seperti apa, produksi dari kopi ini mengalami keuntungan. Ya. Ya, kita lihat saja. Berarti apa? Keuntungan dicapai ketika apa? Keuntungan dicapai ya ketika
ya labanya lebih dari 0 kan? Ya ketika fungsi labanya positif. Ya tinggal kita cari berarti ya. Nah, di sini gitu ya, berarti kita punya min 2,5 X kuadrat tambah 40, sorry, bukan 4,75 ya, tapi 47,5 X kurang 85 harus positif. Nah, ini min 2,5 kalau kita keluarkan ini sama dengan X kuadrat tambah 2,5 di situ. Oh, sorry, karena minus yang dikeluarkan. Ini kurang 19 X gitu ya. Terus kemudian ini ditambah dengan 34. Lebih dari 0. Berarti apa di sini kita dapat ya? Perhatikan. Nah, sini min 2,5 dikali apa nih? Ini kalau kita jabarkan jadinya apa? Ini X kurang 2 dikali X kurang 17. Nah, positif ya. Anda pakai biaya penjabaran fungsi kuadrat, yang sampai lupa ya, faktorisasi fungsi kuadrat. Nah, ini berarti artinya apa? Karena ini negatif, untuk dapat positif maka apa? Yang ini juga harus negatif. Berarti apa? Kita cari kapan X min 2 dikali X min 17 itu negatif. Ya. Oke, berarti apa? Negatif ketika apa? Ini bisa positif, ini negatif. Sorry. Ini positif, ini negatif, atau yang di sini negatif, di sini positif. Kita lihat sekarang. Nah, ketika kita lihat kalau kasus ini kita dapat apa? X min 2 positif, kita dapat X-nya lebih dari 2. Kalau X min 17 negatif, maka kita dapat X kurang dari 17. Berarti gabungan dari kedua ini kita dapat apa? Ya, X lebih dari 2 kurang dari 17. Nah, kalau yang merah bagaimana? Ya, merah berarti apa? X kurang 2 kurang dari 0, maka apa? X-nya kurang dari 2. Dan X min 17 positif, maka X lebih dari 17. Nah, sekarang kita cek dulu mana yang jadi solusi. Ya, kita cek dulu. Kalau ini X kurang dari 2 dan X lebih dari 17. Nah, kalau X lebih dari 17, kalau X lebih dari 17, kita masukkan, ya contoh, misalkan kita pilih X-nya 18. Kalau X-nya 18, maka apa? Sorry. Gitu ya. Di sini kita dapat apa? X kurang dari 2 dan X lebih dari 17. Ya, ini tidak ada irisannya ya. Ini kalau kita bilang 0, di sini 2, di sini 17, X lebih dari 17 ke sana, X kurang dari 2 ke sini. Ya. Nah, ini kalau kita masukkan nilainya, kalau kita masukkan 0 saja, 0, ya kalau 0 berarti apa? 0 kurang 2 dikali 0 kurang 17. Min 2 kali min 17 positif ya. Terus kalau kita masukkan 18, 18 kurang 2 dikali 18 kurang 17, ini 1 kali 16. 16 positif ya, berarti ini bukan solusi. Berarti yang ini bukanlah solusi. Nah, sekarang bagaimana yang ini? X di antara 2 dan 17. Berarti kita coba ambil 5 misalkan. Ya, berarti kita punya apa? 5 kurang 2 dikali 5 kurang 17. 5 kurang 2, 3. 5 kurang 17, min 12. Oh, hasilnya minus 36. Oh, nilainya negatif. Berarti apa? Solusinya adalah sini. Jadi apa? Kita dapat gitu ya. Ini berkas, ini istilahnya kita coret-coret gitu ya. Kita punya kertas cakar. Nah, dari percobaan kita dapat apa? Solusinya. Gitu ya. Jadi apa?
X itu ya keuntungan ya keuntungan akan diperoleh ketika ketika nilai X di antara 2 dan 17. Selesai. Itu contohnya. Oke, nanti kemudian selanjutnya akan diberikan pada video selanjutnya ya. Sekian dan